Selamat siang Kak. Selamat siang juga. Boleh minta waktunya sebentar ya? Boleh. Ini saya izin untuk mewawancarai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karina dari Universitas Terbuka Jurusan Akuntansi. Nah di sini saya izin untuk mewawancarai terkait tugas yang diberikan mengenai kewirausahaan. Nah yang saya lihat ini akan bergerak di bidang usaha ya. Iya betul. Boleh ya untuk bertanya? Boleh. Mengenai aktivitasnya gitu. Nah sebelumnya maaf boleh tahu dengan apa isinya? Ya, perkenalkan saya dengan Mulyadi. Ya, Dari mana? asal saya dari Jalan Siliwangi, Jalan Darmana, Santiung, Asli Cianjur ya? asli Cianjur Kota. Nah untuk saat ini usaha yang sedang dijalankan itu usaha apa? Saya sekarang ini menjalankan yang lebih fokus. Sebetulnya banyak beberapa usaha yang saya jalankan, cuman saya sekarang ini lagi berfokus di sempol ayam. Makanan ya. Terus kalau ide muncul untuk memutuskan membuka usaha makanan seperti ini bagaimana sih? Nah, awal mula saya terinspirasi ambil usaha sekolah ayam ini. Saya kan dulu kerja di suatu PT di perusahaan di Cianjur. Nah, di fase itu tuh saya kena dirumahkan pas waktu COVID, setelah COVID lah, dirumahkan. Nah, saya kan di situ tuh bisa dibilang nggak ada pemasukan atau pendapatan. Nah, sering aja di depan rumah itu ada yang jualan sempol. Saya suka beli di situ sambil melamun, sambil bilang ke istri pendapatan kita dari mana, atau usaha apa, atau mau jualan apa. Nah, istrinya bilang dulu itu sempol ayam aja, karena memang basic saya dari kuliner di perhotelan sama dulu kuliah pernah di Tahan Pangan. Nah, disitulah saya mencoba usaha sempol ayam. Terus usaha dulu tuh di rumah-rumah kampung saya itu diawalnya dulu, jadi belum jualan ke jalan tuh. Nah, terus responnya bagus dari masyarakat, yang asalnya 1 kilo kita buat jadi 2 kilo responnya. Karena saya melihat potensi di sini tuh hanya batasan pemasarannya, ruang lingkupnya itu aja, makanya saya merambah ke daerah-daerah dan kami berubah ya untuk meluas. Ya seperti itu ceritanya. Lalu potensinya yang dilihat dari usaha itu Yang saya lihat dari sempol ini kan, ini makanan itu masuknya cemilannya, bukan apa, bisa masuk ke anak-anak, ke ibu-ibu atau orang dewasa sekalipun, ini masuk potensinya. Nah, dasarnya dari situ saya untuk mengambil memutuskan untuk ambil usaha ini. Ya minimal target pasar sekolah-sekolah atau jalan-jalan umum gitu kan. Menurut saya potensinya ini karena disukai banyak kalangan. Nah, dari situlah saya berprinsip nih pasti laku, ya pasti laku keras lah sama semua. Ya lebih mudah. Terus nggak musiman juga kan? Iya, nggak musiman. Yang kita lebihin dari yang lain mungkin di sausnya. sausnya bagaimana ya? Karena kan sausnya ini orang biasa yang pakai bantalan yang murah gitu. Kalau kita memang ngeracik sendiri, beli basicnya yang mahal, kita perbanyak lagi dikasih bumbu yang bikin khasnya, biar orang itu ketika makan, oh ini tuh khasnya sempol ini udah ketahuan. Ya tagline-nya yang jadi headline lah gitu. Unik ya, bikin sendiri gitu. Ya racikan sendiri. Dan biar kita nge-brandingnya gitu kan, biar dapat. Jadi kalau sempol ini, ingat sempol ini pasti rasa ini pasti ingatnya ke sempol ayam Santiung, misalkan ke sempol ayam Kaira gitu. Jadi kita memunculkan ciri khas dari yang lain, mencari pembeda gitu.
lalu usahanya ini udah berapa lama nih? Kalau dari awal mungkin udah di 5 tahunan atau 4 tahunan ya, karena kan awal terjun di rumah dulu. Nah baru membuka cabang keluar itu di sekitar 2 sampai 3 tahun. Ya, Buat yang keduanya gitu. ya itu. Nah, dari yang saya pelajaran gitu, maaf pelajarin ya Kang ya, mengenai kewirausahaan ini kan pasti ada tahapannya, tahap dalam perdagangannya itu kondisinya bagaimana gitu kan. Nah, sini ada fase-fasenya. Yang pertama ada tahap perkenalan, di mana produk usahanya ini yang masih baru. Kalau yang saya lihat berarti Akang udah bukan baru lagi gitu ya, kalau udah menjangkau tahun berapa itu 4 tahun ya? Ya kurang lebih 4 tahunan. Nah, yang kedua ada tahap pertumbuhan, di mana penjualannya mengalami pertumbuhan secara cepat gitu kan, mengalami kenaikan. Nah, ada tahap ketiga pendewasaan, di mana penjualannya mulai melambat tapi ada stabil lalu kecenderungan menurun gitu. Nah, yang terakhir tahap penurunan, di mana penjualannya turun terus atau peminatnya berkurang gitu. Nah, untuk sekarang yang akan merasakan nih dalam menjalankan usaha saat ini, usahanya sedang berada di fase yang mana? Yang saya alami ini setiap evaluasi catatan pendapatan mungkin di fase yang ketiga. Jadi benar-benar ya yang tahap ketiga itu yang dimaksudkan dengan pendewasaan, menurunnya cenderung stabil tapi menurun. Ya mungkin namanya juga dinamika wirausaha, ada fluktuatifnya, mungkin harus diubah lagi strateginya yang dari sekarang yang saya jalani. Ya mungkin saya evaluasinya dari traffic minggu per minggu gitu kan, sampai ke bulan. Nah disitulah kelihatannya sampai saya memutuskan yang tahap itu, ketahuan tahap itu. Terus strateginya dalam tahap kedewasaan itu bagaimana? Yang saya sekarang perencanaan strateginya ini biar lebih stabil dan terus-terusan itu, mungkin saya karena sekarang era digital ya, satu mungkin kita harus pakai konten, kalau enggak kita pakai influencer ya, pakai influencer buat rekrut kita, buat ikhlanin produk kita juga biar dikenal orang, sambil yang organiknya sama kita sendiri nih, kita harus melek juga digital, era digital sambil setelah itu offline dan online-nya juga kan ya, tadi online, yang offline-nya juga ya, kita dari offline itu mungkin harus menambah jangan 1 atau 2 gitu. Ya asumsinya gini, dari setiap penjualan per gerobak misalkan ada yang stabil, ada yang kurang, jadi yang stabil bisa menutupi kekurangan, jadi biar usaha itu terus berkesinambungan dan terus berjalan sampai jauh dan besar. Nah, harapan apa nih ke depannya dalam usaha yang akan dijalankan saat ini? Harapannya saya bisa membantu orang lebih banyak lagi yang memang di era sekarang susah cari kerja, khususnya untuk para pria. Jadi saya pengen memberdayakan tuh orang-orang yang mencari kerja atau cari buat tambahan baru gitu kan. Ya kalau mencetaknya ibu-ibu, misalkan kalau yang jualannya nanti kita cari bapak-bapak atau memang yang mau bergerak, berjuang untuk lebih baik lagi kehidupannya, untuk memperbaiki kehidupannya dan penghasilannya. Keren banget. Nah, ini terakhir, apa nih pesan atau saran untuk misalkan pemula yang baru membuka usahanya ataupun yang sudah membuka usaha gitu ya? Kalau buat yang baru memulai, jangan takut rugi dan gagal, karena semua itu proses, ada prosesnya. Ya nikmati aja prosesnya,
Dan kita tuh usaha harus siap rugi. Kalau siap untung semua pasti siap. Ya, gitu ya. Memulai aja, jangan banyak pikiran. Gitu. Bismillah. Kalau yang udah terjun di wirausahanya, tetap istiqomah aja, jalanin aja. Mau itu lagi sepi ataupun apa, karena pasti ada waktunya kita untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Pasti ada itu. Yang penting kita konsisten, istiqomah. Karena rezeki itu bisa datang kapan aja gitu. Ya, karena kan ada waktunya juga, masanya. Ya begitu, mungkin ada lagi yang bisa ya. Mungkin ya. Terima kasih ya waktunya sudah mau diwawancarai. Ya, baik, sama-sama. Sukses terus, lancar terus. Semoga kedepannya bisa membantu orang lain. Semoga akan juga usahanya panjang. Amin ya Allah. Banyak rezekinya. Amin. Ya, terima kasih ya Kak. Sama-sama.